Layar ponsel itu menyala lagi, bergetar di sela tumpukan berkas kantor yang membosankan. Satu pesan baru, Ibu. Bayu meliriknya sekilas, lalu membuang napas panjang. Ia tidak membukanya. Baginya, pesan itu hanyalah pengulangan dari hari-hari sebelumnya. Bayu, sudah makan? Bayu, jangan lupa sholat, atau Bayu kapan pulang? Di tengah deru kota Jakarta yang serba cepat, pesan-pesan itu terasa seperti beban kecil yang menarik kakinya, saat ia sedang mencoba berlari mengejar karier. Bayu merasa dunianya terlalu besar, untuk sekadar menjawab pertanyaan tentang menu makan siang. Baginya, waktu adalah uang, dan pesan ibu hanyalah interupsi yang bisa menunggu. Ia kembali mengetik di laptopnya, membiarkan notifikasi itu tenggelam di bawah puluhan surel pekerjaan, yang dianggapnya jauh lebih mendesak. Bayu yakin, ibunya akan selalu ada di sana, menunggu di ujung jaringan seluler, tidak peduli seberapa lama ia mengabaikannya. Di sebuah sudut desa yang tenang, Ibu Rahayu duduk di kursi kayu jengki kesayangannya. Sinar matahari pagi menembus celah pepohonan mangga di halaman rumah, menyinari jemarinya yang mulai berkerut. Ia menatap layar ponsel tuanya dengan sabar. Tanda centang di pesan yang ia kirim semalam masih berwarna abu-abu, menandakan Bayu belum membacanya. Namun, Ibu Rahayu tidak marah. Ia justru tersenyum tipis, sebuah senyuman yang menyimpan rahasia kecil di balik matanya yang mulai meredup. Ia tahu anaknya sedang berjuang di kota besar, mencari tempat di bawah lampu-lampu gedung tinggi yang tak pernah tidur. Ibu Rahayu kemudian menekan tombol mikrofon pada aplikasi pesannya. Ia tidak mengetik kali ini. Ia mulai berbicara dengan suara yang lembut namun sedikit bergetar, seolah sedang membisikkan dongeng pengantar tidur untuk bayi yang sudah lama tumbuh dewasa. Hari-hari berganti menjadi minggu, dan minggu menjadi bulan. Bayu semakin tenggelam dalam ambisinya. Ia baru saja mendapatkan promosi yang ia idamkan, namun harga yang harus dibayar adalah waktu yang semakin terkikis. Di ponselnya, daftar pesan dari Ibu Rahayu menumpuk tanpa pernah dibuka. Ada puluhan rekaman suara yang berjejer, diam membisu dalam memori digital. Bayu seringkali merasa bersalah saat hendak tidur, namun rasa lelah selalu menang. Besok saja, bisiknya pada diri sendiri. Nanti kalau sudah santai, aku akan telepon ibu lama-lama. Ia membayangkan suatu hari nanti, ia akan pulang membawa kesuksesan besar, membelikan ibunya segala kemewahan, dan menebus semua pesan yang ia abaikan hari ini. Ia tidak menyadari bahwa kasih sayang seorang ibu tidak membutuhkan kemewahan, melainkan hanya telinga yang mau mendengar. Suatu sore, Bayu duduk di sebuah warung pinggir jalan bersama rekan kerjanya, Andi. Di sela-sela obrolan tentang target perusahaan, Andi tiba-tiba terdiam menatap ponselnya. Air mata menetes di pipinya. Ibuku baru saja mengirim foto masakan kesukaanku, Yu, ucap Andi lirih. Aku jadi sadar, sudah 3 bulan aku tidak pulang. Aku takut suatu saat nanti aku tidak bisa mencicipi masakan ini lagi. Bayu tertegun sejenak. Ia teringat pada rentetan pesan dari Ibu Rahayu yang masih membisu di ponselnya. Ada dorongan kuat untuk membukanya saat itu juga. Namun tiba-tiba ponselnya berdering. Bukan pesan suara, melainkan panggilan telepon dari nomor paman di desa. Jantung Bayu berdegup kencang. Sebuah firasat buruk merayap di tengkuknya seperti embun yang sangat dingin. Suara di seberang telepon itu pecah oleh isak tangis. Paman memberitahu bahwa Ibu Rahayu telah tiada. Ia pergi dengan tenang di kursi jengkinya, seolah-olah hanya sedang tertidur menunggu seseorang pulang. Dunia Bayu seketika runtuh. Langit Jakarta yang jingga terasa menggelap, dan suara bising kendaraan di sekitarnya mendadak sunyi. Ia merasa seperti jatuh ke dalam lubang hitam yang tak berujung. Segala promosi, uang, dan ambisinya mendadak tidak ada artinya. Ia berlari meninggalkan warung itu, mengabaikan seruan Andi. Dalam perjalanan menuju bandara, jemarinya gemetar hebat saat menyentuh layar ponsel. Ia melihat daftar pesan dari ibunya, pesan-pesan yang ia abaikan selama berbulan-bulan. Maafkan Bayu Bu, bisiknya dengan suara tercekat di balik masker yang ia kenakan. Sesampainya di desa, rumah kayu itu terasa sangat asing. Bau harum bunga Kamboja dan suara lantunan ayat suci memenuhi udara. Bayu bersimpuh di samping jenazah ibunya yang sudah tertutup kain jarik. Ia melihat wajah ibunya yang tampak sangat damai, seolah-olah beban dunia sudah terangkat darinya. Paman Bayu, Pak RT, mendekat dan menepuk bahunya pelan. Ibumu selalu memegang ponselnya sampai akhir, Bayu, kata Pak RT lembut. Dia bilang, dia sedang membuatkanmu tabungan cerita. Katanya, kalau kamu sibuk sekarang, mungkin suatu saat nanti kamu akan punya waktu untuk mendengarnya. Bayu hanya bisa menunduk. Dadanya terasa sesak, seolah dihimpit batu besar. Ia menyadari betapa sombongnya ia selama ini, merasa waktu adalah miliknya untuk diatur sepenuhnya. Malam itu,
Di kamar masa kecilnya yang masih tercium bau minyak kayu putih, Bayu memberanikan diri membuka pesan pertama dari ibunya, yang dikirim 6 bulan lalu. Ia menekan tombol putar. "Bayu anakku. Ibu baru ingat, dulu waktu kamu kecil, kamu paling takut kalau hujan deras. Ibu selalu memelukmu sambil membacakan cerita tentang kancil. Sekarang kamu sudah besar, kalau di sana hujan dan kamu takut, ingatlah ibu selalu memelukmu lewat doa." Suara Ibu Rahayu terdengar begitu jernih dan hangat. Bayu memejamkan mata, membiarkan air matanya membasahi bantal. Ia merasa seolah ibunya sedang duduk di tepi tempat tidur, membelai rambutnya seperti dulu. Itu bukan sekadar pesan sudah makan, itu adalah kepingan jiwa ibunya, yang sengaja disimpan untuknya. Ia membuka pesan suara berikutnya. Pesan itu dikirim saat Ibu Rahayu mulai sering batuk-batuk. "Bayu, ibu hari ini memasak sayur lodeh kesukaanmu. Ibu taruh resepnya di bawah taplak meja makan ya nak. Siapa tahu nanti kamu kangen masakan ibu, dan ingin mencoba membuatnya sendiri di kota. Jangan terlalu banyak kerja ya. Tubuhmu itu bukan mesin." Bayu terus mendengarkan pesan demi pesan. Ternyata, selama ini ibunya tahu bahwa waktunya tidak lama lagi. Pesan-pesan itu bukanlah gangguan, melainkan warisan terakhir. Ibunya sedang menulis buku harian dalam bentuk suara, menceritakan rahasia-rahasia kecil keluarga, memori masa kecil Bayu, hingga harapan-harapan sederhana untuk masa depannya. Setiap pesan suara adalah sebuah pelukan yang terlambat ia terima. Hingga sampailah ia pada pesan terakhir, yang dikirim hanya beberapa jam sebelum ibunya berpulang. Suara Ibu Rahayu terdengar sangat lemah, hampir seperti bisikan angin. "Bayu, kalau kamu mendengarkan ini, berarti ibu sudah tidak bisa lagi mengirimkan pesan. Jangan menangis ya nak, ibu tidak pernah marah padamu, karena tidak membalas pesan-pesan ibu. Ibu tahu kamu sedang mengejar mimpi. Ibu hanya ingin kamu tahu, bahwa sejauh apapun kamu berlari, pintu rumah dan doa ibu selalu terbuka. Terima kasih sudah menjadi anak ibu. Sekarang, tidurlah yang nyenyak. Ibu sudah sampai di rumah yang lebih indah." Bayu terisak hebat, memeluk ponselnya seolah itu adalah bagian dari tubuh ibunya. Matahari terbit di ufuk timur desa, menyinari makam baru yang masih basah. Bayu berdiri di sana, menatap nisan ibunya dengan tatapan yang kini lebih bijak. Ia tidak lagi mengejar waktu dengan tergesa-gesa. Ia menyadari bahwa di balik layar kecil ponsel kita, ada orang-orang yang mencintai kita dengan tulus, menunggu hanya untuk sebuah kabar. Bayu mengeluarkan ponselnya, bukan untuk bekerja, melainkan untuk mengirim pesan kepada ayahnya teman-temannya, mengingatkan mereka untuk tidak mengabaikan orang tua. Cinta tidak butuh waktu luang, ia butuh diprioritaskan, bisiknya pada angin. Ia melangkah pergi dengan janji di hati, bahwa mulai hari ini, ia tidak akan pernah lagi membiarkan sebuah pesan cinta berakhir tanpa balasan. Karena pesan yang kita anggap remeh hari ini, bisa jadi adalah harta paling berharga yang kita miliki esok hari.